Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel aku Mami Kidos. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, ini tuh aku lagi semangat banget untuk bikin vlog ya. Setelah sekian hari aku tuh lagi mager-mageran untuk bikin vlog. Nah, ini tuh aku mau share lagi kegiatan aku dari mulai subuh hari, mau prepare sahur dulu ya mam, sampai nanti malam. Nah, untuk kali ini aku mau prepare sahurnya yang simple aja. Jadi yang ada depan mata aku aja nih, aku mau dadar telur karena memang kakak juga suka banget kalau misalkan udah sahur sama telur dan kecap ya mams. Terus setelah ini aku mau bikin teh manis aja. Oh iya, ini tuh aku bikin vlognya itu di hari ke-27 bulan Ramadan ya mams ya. Nah, kebetulan untuk di hari ke-27 ini kakak juga belum batal ya mams ya. Jadi aku berharap kakak Keza itu tamat puasanya selama 1 bulan penuh ya mams, amin. Oh ya mams, gimana nih kalau misalkan mengajarkan anak untuk puasa, apakah sulit menurut mams semua di rumah atau malah dipermudah gitu? Karena ini tuh tahun keduanya kakak dan alhamdulillah dia itu bisa menyelesaikan puasa setiap harinya itu tanpa rewel-rewel atau drama-drama ya mams. Beda sama tahun kemarin yang dia itu masih ada drama pengen buka puasa di tengah hari gitu. Mungkin karena sekarang juga udah SD, terus teman-temannya juga udah banyak yang puasa, jadi alhamdulillah banget dikasih kemudahan untuk bisa mendidik anak untuk berpuasa ya mams. Nah, ini juga waktu sahur itu adik biru karena bangun, jadi ya udah kita ajak aja sekalian makan sahur juga. Ini tuh dia pengen ngemil juga untuk teh manis, sama aku suapin juga sedikit-sedikit nasi ya mams. Nah, untuk siang harinya ini tuh kebetulan kakak Keza di pengajian dekat rumah itu ada lomba. Jadi ini tuh kegiatan selama bulan Ramadan. Jadi gurunya itu mengadakan lomba fashion show, ada yang mewarnai, ada lomba kaligrafi dan hafalan gitu ya mams. Jadi pokoknya seru banget deh kalau misalkan setiap bulan Ramadan itu disambutnya dengan benar-benar penuh sukacita gitu ya. Nah, ini kakak Keza juga ikut lomba fashion show karena awalnya itu dia tuh nggak mau sebetulnya ikut lomba fashion show ini karena katanya malu, tapi tiba-tiba di hari hanya dia minta digantiin baju yang agak bagus katanya untuk ikutan lomba. Dan ini juga ponakan aku Evano juga berani untuk fashion show ya mams. Alhamdulillah dengan keberanian kayak gini itu bisa mengajarkan anak untuk bisa lebih percaya diri gitu ya mams. Nah, kalau di daerah mam semua di rumah kayak gimana nih? Apakah banyak kegiatan juga di bulan Ramadan kayak gini? Kayaknya sih aku yakin ya di setiap daerah itu pasti punya kegiatan yang khas gitu ya untuk mengisi bulan Ramadannya. Nah, ini tuh perjalanan pulang dari pengajian, lanjut aku mau shopping-shopping dulu karena ini tuh udah mendekati lebaran ya mams. Nah, ini tuh aku pergi ke toko baju anak. Jadi ini tuh aku mau hunting untuk baju lebaran ya anak-anak, karena kebetulan memang kita belum nyicil-nyicil untuk beli baju lebaran ya mams. Nah, ini tuh kebetulan aku juga baru ada kesempatan karena suami juga baru libur, ya udah deh aku beli aja ke tempat yang dekat rumah. Ini tuh kebetulan ngeliatnya aja udah males sih sebetulnya ya untuk pergi-pergian kayak gini dan hunting-hunting baju kayak gini, pengennya lewat online shop aja. Tapi sayang banget untuk lewat online shop itu ongkirnya setelah aku cek itu mahal ya untuk kayaknya karena mau lebaran gitu ya mams. Terus ditambah untuk paketnya itu kayaknya nggak bisa datang sebelum hari lebaran. Jadi aku cek juga kayaknya itu tuh bakal banyak tertunda gitu mams, karena memang paketnya itu lagi membeludak banget. Nah, ini juga aku setelah bayar di kasir itu tuh aku dapat kayak hadiah gitu minuman ya mams ya. Lalu lanjut ini tuh aku sama suami aku ada acara buka bersama di luar. Jadi kebetulan ini tuh ada janjian sama teman-temannya suami aku untuk buka bersama di Hotel Savoy Homan ya mams ya. Ini tuh jadi hotel seberangnya yang kemarin kita buka bersama juga. Jadi ini tuh seberang Hotel Preanger ya mams ya. Nah, untuk Hotel Savoy Homan sendiri ini tuh dulu suami aku sempat kerja di sini juga. Jadi emang ketemu beberapa teman juga di sini ya mams. Jadi alhamdulillah di setiap hotel itu kita punya banyak teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan setiap kita datangin satu hotel itu kita pasti ketemu sama teman-teman di situ.
Nah ini untuk tempatnya, Masya Allah ini tuh emang bagus ya Mams ya. Jadi emang nuansanya itu putih hijau gitu. Dan Alhamdulillah ini tuh aku juga dianterin sama pegawainya untuk duduk di tempat yang udah kita reservasiin. Nah ini tuh kita juga ketemu beberapa temen suami aku. Alhamdulillah ini juga aku nyampe sekitar jam 5-an, tapi masih sepi, jadi aku masih bisa untuk ngambil-ngambil video gitu ya Mams. Oh ya Mams, ada juga beberapa yang nanya kenapa sih setiap bulan Ramadan itu selalu keliling hotel untuk buka bersama. Jadi sebetulnya bukan sok-sokan atau karena kebanyakan uang ya kita foya-foya untuk buka bersama di hotel, tapi sebetulnya kita itu ada program gitu, namanya program untuk barter buka bersama. Jadi suami aku itu ikut FBMBA, jadi suatu komunitas Food and Beverage Manager Hotel di kota Bandung. Dan kalau misalkan kita mau mengunjungi satu hotel untuk ikut buka puasa di hotel itu, dia tuh bisa juga barter di hotel tempat suami aku kerja, kayak gitulah ya singkatnya gitu ya. Nah makanya kalau misalkan kita pengen misalkan di hotel A, nah nanti FBMD di hotel A tersebut juga bakal barter di hotel tempat suami aku kerja, kayak gitu sih Mams. Nah untuk makanan di Hotel Savoy Homan itu sendiri menurut aku ini tuh lengkap banget, dan untuk penataannya tuh cantik-cantik banget ya Mams ya. Jadi aku tuh kayak suka nge-compare gitu atau kayak nilai mulai dari penampilannya terus rasanya juga. Jadi kita tuh tahu ya masing-masing rasa setiap hotelnya itu. Dan setiap hotel itu punya ciri khas masing-masing ya. Jadi aku juga nggak cuma asal makan aja gitu ya, aku juga sambil kayak nilai, terus kita juga bisa nge-upgrade apa ya, nyari ilmu lah istilahnya, nyari ilmu dari apa yang kita dapat, apa yang kita temuin di satu hotel itu gitu. Pokoknya sekali lagi untuk yang nyimak semua vlog aku itu ambil positifnya aja, jangan dilihat negatif-negatifnya. Jadi jangan suka berasumsi juga ya Mams ya, karena aku itu suka banget nge-share hal-hal yang positif, jadi jangan sampai disalahartikan gitu ya Mams ya. Semoga semuanya bermanfaat pokoknya. Nah setelah dari sini aku itu rencananya mau langsung pulang aja, karena emang agak lelah juga gitu ya Mams ya. Dan ditambah ada biru ini juga sekarang itu udah mulai alhamdulillah belajar jalan ya Mams ya. Jadi dia itu udah belajar jalan. Nah untuk belajar jalannya itu kehitung cepat, dia itu 13 bulan udah mulai jalan. Jadi aku tuh ngerasa kayak seneng banget gitu ya ngelihat perkembangan dari hari ke harinya. Tapi ternyata setelah di perjalanan aku sama suami aku itu ngelihat pasar malam, jadi kita nggak langsung pulang, kita itu mampir sebentar, karena dari kecil aku tuh pengen banget ya datang ke pasar malam kayak gitu. Cuma apa deh ya, dulu itu mama itu punya anak itu 3, jadi masih belum bisa ya untuk bawa aku dan kakak dan adik aku itu untuk pergi ke pasar malam, karena dari dulu aku tuh belum pernah naik wahana pasar malam, selain karena memang mama juga sama papa itu belum pernah ajakin kita ke pasar malam. Ditambah aku juga kalau misalkan ngelihat wahana pasar malam itu kayak agak ngeri dan takut gitu ya Mams, karena takut keamanannya juga kurang bagus gitu. Jadi aku itu gak pernah sama sekali nyobain wahana-wahana di pasar malam kayak gini. Nah untuk kali ini karena memang kakak Keza itu excited banget pengen naik wahananya, ya udah aku ngeberaniin diri aja. Aku berdoa aja semoga nggak terjadi apa-apa, karena ngelihatnya itu ngeri banget ya Mams ya. Beda gitu ya kalau misalnya kita naik wahana-wahana yang kayak di Dufan atau di Trans Studio Bandung kayak gitu-gitu kan beda gitu ya. Aku takut aja, tapi alhamdulillah setelah aku nyoba naik, suami aku juga nyoba naik, ternyata ya oke-oke aja sih sebenarnya. Nah untuk harga tiketnya sendiri ini tuh satu wahana satu orang itu harganya di Rp10.000.
Nah, setelah dari wahana biang lala ini tuh kakak Keza ngajakin kita untuk naik wahana selanjutnya. Jadi ini tuh aku memutuskan untuk naik wahana apa ini namanya, yang kuda muter itu aku nyebutnya korsel sih ya. Nah, ini tuh sama juga untuk harga tiketnya 10.000 per orang. Ini ternyata aku baru tahu kalau misalkan untuk muterinnya itu pakai tenaga manusia gitu, Mams, gitu ya. Makanya aku itu super kagum gitu ya, walaupun memang sederhana tapi bisa nyenangin banyak orang kayak gitu, dan emang harganya murah meriah juga. Jadi nggak ada salahnya sih aku untuk ngajakin anak-anak aku dan suami aku untuk datang ke sini, karena emang mendadak juga ya, Mams ya. Nah, untuk selanjutnya ini tuh kakak Keza pengen mewarnai, jadi ya udahlah ini aku ajakin aja mumpung masih ada di sini juga. Ini untuk mewarnainya itu harganya 15.000 ya. Jadi ini tuh nanti bisa dibawa pulang gitu untuk hasilnya. Sebetulnya memang simple dan memang sederhana banget untuk wahana-wahana di sini, tapi aku ngerasa quality time kali ini tuh berhasil karena memang apalagi kalau bukan nyenengin anak ya, Mams ya. Nah, Mams, ini tuh sekitar jam setengah 9-an, jadi ini mau langsung pulang aja, dan sekalian juga aku mau mengakhiri untuk vlog aku kali ini. Makasih banget untuk supportnya dan udah nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.